Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadianti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi keuangan saya untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Zenzi Wiraswastomo. Di sini saya tampilkan terlebih dahulu untuk kode-kode yang sudah saya buat dalam aplikasi tersebut. Nah, tema yang saya ambil ini yaitu manajemen keuangan atau financial management. Tujuan pembelajarannya membantu mahasiswa memahami pengelolaan keuangan berbasis sistem. Nah, topik yang akan diimplementasikan yaitu laporan keuangan secara otomatis. Nah, arus kas masuk dan keluar, perencanaan anggaran, dan beberapa fitur dan menu yang tersedia. Nah, untuk contoh proyek ini yaitu pembuatan laporan keuangan secara otomatis, yaitu aplikasi kas keuangan usaha UMKM. Seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada apa aja sih? Yaitu ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran ya yang pasti ya. Lalu ada grafik arus kasnya dan juga bisa diekspor ke PDF loh untuk laporan-laporannya. Nah, untuk menu-menunya nih apa saja? Untuk menu-menunya sendiri kita di bagian dashboard yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada daftar akun dan input jurnalnya terlebih dahulu ya. Lalu ada nih yang sudah otomatis masuk ketika kita sudah memasukkan input jurnal, yaitu ada apa? Ada buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Seperti itu. Nah, semua ini saya buat dengan Firebase dan bantuan Future serta Android Studio. Seperti itu. Langsung saja kita ke bagian aplikasinya. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi keuangannya. Nah, di menu pertama ini ada setup profil perusahaan atau profil usaha saja. Nah, nama UMKM-nya kita ambil contoh yaitu tempat berdagangnya ayah saya yaitu Pondok Pecel Lele Alvin, dan juga alamatnya ada di Jalan Setiabudi, Gang Haji Sarbat, Kampung Pilar Barat. Dan nomor teleponnya sendiri kita isi, emailnya langsung simpan. Nah, ini yang di menu dashboard sudah terlihat untuk nama usahanya sendiri yaitu Pondok Pecel Lele Alvin, dan di bagian sini ada total kas, lalu ada pendapatan bulanan ini, dan juga ada beban bulan ini. Nah, untuk di menunya sendiri yang sudah saya tampilkan atau sudah saya jelaskan terlebih dahulu di awal. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada daftar akun, yang ketiga ada input jurnal, yang keempat ada buku besar, yang kelima ada neraca saldo, yang keenam ada laporan laba rugi, yang ketujuh ada neraca, dan yang terakhir atau kedelapan ada laporan perubahan modal. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menampilkan untuk transaksi yang akan saya masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, beberapa transaksi ini akan kita masukkan ke dalam input jurnal. Sebelum input jurnal, kita sudah pasti akan mengecek terlebih dahulu yang namanya daftar akun. Nah, di sini ada beberapa daftar akun yang sudah saya masukkan. Ada kas, bank, piutang usaha, modal pemilik, price pemilik, pendapatan usaha, dan ada beban usaha. Nah, dari beberapa transaksi yang saya tampilkan ini, ada tidak yang tidak ada di daftar akun. Kita lihat terlebih dahulu. Ada nih yang namanya beban transportasi. Kita tambahkan untuk kodenya sendiri, kita lanjutkan saja 502. Untuk nama akunnya beban transportasi. Nah, karena ini beban, kita masukkan ke dalam kategori beban. Oke, masuk. Kita beban listrik dan air. Karena di sini tidak ada, maka kita tambahkan untuk akunnya 503 beban listrik dan air. Kategori beban. Dan selanjutnya ada beban gaji karyawan. Dan yang selanjutnya kita lihat beban operasional, kita masukkan ke dalam beban juga. Lalu selanjutnya, nah dari beberapa akun yang sudah tampil di sini, mengapa saya tambahkan untuk akunnya? Karena beberapa UMKM atau beberapa usaha ada yang tidak memiliki akun yang sama persis yang saya buat. Maka dari itu di sini saya tambahkan untuk menu daftar akunnya dan untuk mengedit antara kas dan kategori-kategorinya seperti itu.
Nah, jika daftar akunnya kita rasa sudah mumpuni atau sudah baik dan sudah benar, kita lanjut saja untuk menginput jurnalnya. Nah, untuk input jurnalnya sendiri, karena saya sudah menampilkan beberapa akun yang terpampang, maka saya akan memasukkan satu transaksi terlebih dahulu untuk menambahkan di bagian input jurnal. Nah, kita lihat dari bagian tanggalnya terlebih dahulu. Untuk tanggal pertama atau di tanggal 1 bulan Juli, ada yang namanya penyetoran modal awal. Kita tambahkan. Nah, di sini saya basiskan untuk basis entry-nya yaitu debit dan kreditnya hanya diklik saja. Nah, sudah terlihat debit dan kredit. Untuk nama akunnya apa saja sudah terlihat di sini juga bahwa kas terhadap modal. Untuk akunnya sendiri kas dan akun kreditnya yaitu modal pemilik. Oke, untuk nominalnya kita samain sekitar 10 juta. Dan juga kredit. Sebenarnya ini juga akan terlihat ketika kita kesampingkan. Nah. Oke. Tapi kita lanjut saja seperti ini, kita simpan. Coba kita lihat di akunnya. Oke, kas masuk penyetoran modal awal. Dan juga coba kita lihat di modal pemilik. Nah, masuk secara kredit. Oke. Coba kita input beberapa transaksi yang sudah saya tampilkan ke dalam inputan jurnal tersebut. Tanggal 2 bulan 7. Beban. Karena pembelian ikan kita masuknya ke dalam beban usaha dan kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang. Di sini senilai 2 juta rupiah. Contoh, saya akan mendebitkan semua. Saya simpan jurnal, tidak bisa. Total debit dan kredit harus sama. Seperti itu ya. Sama halnya dengan saya ketika pencet kredit dengan nominal yang berbeda. Nah, di sini ada warning total debit dan kredit harus sama. Seperti itu yang sudah saya buat. Coba kita masukkan nilai yang sama. Nah, dia akan masuk. Oke, kita lanjut saja untuk beberapa transaksi selanjutnya. Nah, dari beberapa transaksi yang sudah kita input, maka kita lihat nih di bagian buku besarnya. Kita mulai dari kas sendiri. Nah, dari kas sudah terlihat untuk penyetoran modal awal, pembelian ikan sambal dan sayur, ongkos angkut bahan dan baku, pendapatan usaha, pembayaran listrik dan air, beban gaji karyawan, pembelian kompor dan gas baru, penyetoran kas ke rekening bank dan pengambilan uang oleh pemilik masuk dalam buku besar secara otomatis, baik di debit maupun di kredit. Nah, saldo yang tersisa yaitu senilai 3.350.000. Lalu kita lihat di akun bank. Nah, di akun bank sendiri ada akun masuk yaitu penyetoran kas ke rekening bank senilai 5 juta. Lalu kita lihat di piutang usaha juga ada penjualan secara kredit. Di utang usaha juga ada pembelian bahan baku secara kredit. Di modal pemilik juga ada penyetoran modal awal. Dan di prive pemilik ada pengambilan uang oleh pemilik. Di pendapatan usaha ada 2 transaksi. Pertama ada pendapatan usaha dan penjualan secara kredit. Dan juga ada beban usaha yaitu pembelian ikan sambal dan sayur dan pembelian bahan baku secara kredit. Dan juga ada beban transportasi nih yaitu ongkos angkut dan bahan baku. Dan juga ada beban listrik, pembayaran listrik dan air, beban gaji karyawan, dan juga ada beban operasional yaitu pembelian kompor dan gas baru. Oke, dalam beberapa transaksi ini kita coba tarik ke dalam PDF. Export to PDF. Nah, berhasil ekspor PDF ke store Android data. Kita coba cek nih. Kan ada bagian ekspornya paling bawah. Nah, ya. Nah, kita coba ekspor nih. Kita lihat di bagian file Android data.
dan saya taruh beberapa data di sini. File download. Nah, buku besar yang sudah saya tarik. Nah, ini adalah buku besar, laporan buku besar Pondok Pesantren Al Alpin yang sudah tertarik secara otomatis ke PDF. Di sini terlihat untuk debit, kredit, dan saldonya. Nah, kita coba lanjut lagi nih ke beberapa akun, beberapa menu. Klik lagi di neraca saldo. Nah, neraca saldo terlihat sendiri akun baik dari debit dan kreditnya. Nah, dari sini terlihat juga dari neraca saldonya juga otomatis masuk. Dan kita coba lihat di bagian laporan laba rugi. Di sini terlihat juga pendapatan, beban, dan laba rugi bersih senilai minus 11.650.000. Coba kita ekspor ke PDF. Laporan laba rugi. Nah, terlihat juga file PDF-nya, laporan laba rugi, akun, jumlah, pendapatan dan bebannya terlihat. Kita lanjut ke bagian neraca. Nah, di sini bagian neraca sudah terlihat untuk aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Total asetnya senilai 9.350.000 dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, total aset tidak sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Ini peringatan yang sudah saya buat. Oke, lanjut aja, coba kita ekspor lagi ke PDF. Kita lihat di neraca. Oke, ya terlihat aset, kewajiban, dan ekuitas yang sudah tertarik secara otomatis. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, modal awalnya senilai 10 juta dan laba bersihnya yaitu minus 650 dan price pemilik sekitar 500.000. Modal akhirnya yaitu 22.150.000. Nah, tarik ke PDF-nya. Nama Pondok Pesantren Al Alpin, Kebudi, perhitungan perubahan modal, dan modal akhir. Nah, jadi beberapa akun tersebut sudah secara otomatis masuk ketika kita sudah menginput jurnal. Kita lihat di bagian dashboard. Pendapatan bulan ini, total kasnya senilai 3.350.000. Pendapatan bulan ini yaitu minus 4.500.000 dan beban bulan ini yang sangat banyak sekali ya, senilai 7.150.000. Nah, dari grafiknya ini sudah terlihat juga memang belum sempurna, tetapi saya buat sedemikian rupa. Coba kita kesampingkan. Nah, mungkin memang belum sempurna, tetapi di sini terlihat bahwa beban usaha yang sangat banyak sekali, dari beban operasional, gaji karyawan, beban listrik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau dari segi aplikasi yang masih belum sempurna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.